Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Hera di channel Biologi Asik. Pada kesempatan kali ini, kakak akan membahas mengenai materi kelas 12 SMA, yaitu penyimpangan semu hukum Mendel. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa dukung channel Biologi Asik dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini biar kita bisa belajar bareng-bareng. Oke adik-adik, untuk cakupan materi pada penyimpangan semu hukum Mendel, jadi kita akan mempelajari yang pertama ada penyimpangan atafisme, kemudian yang kedua ada penyimpangan epistasi hipostasi, yang ketiga ada polimeri, yang keempat ada kriptomeri, dan yang terakhir ada komplementer. Nah, jadi apa sih sebenarnya penyimpangan semu hukum Mendel? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dalam persilangan itu kan ada yang namanya hukum Mendel. Jadi ada hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Nah, pada persilangan monohibrid, jika disilangkan dominan penuh atau dari galur murni, itu kan akan menghasilkan perbandingan 3:1. Sedangkan pada persilangan dihibrid, itu akan dihasilkan perbandingan fenotip atau rasio fenotip 9:3:3:1. Nah, namun pada kenyataannya ketika dilakukan persilangan, terkadang ditemukan angka perbandingan yang tidak sama atau menyimpang. Jadi tidak sesuai dengan hukum Mendel. Jadi harusnya kan kalau monohibrid, kalau dari dominan penuh atau dari galur murni, itu kan perbandingannya 3:1. Sedangkan pada dihibrid itu harusnya perbandingannya itu 9:3:1. Nah, dikatakan menyimpang itu karena tidak sesuai dengan perbandingan tersebut. Maka disebutnya penyimpangan ya. Jadi menyimpang tidak sesuai ya. Penyimpangan semu hukum Mendel ini bisa terjadi karena adanya interaksi antar alel dan adanya interaksi genetik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang interaksi genetik. Interaksi genetik sendiri adalah interaksi antara dua pasang gen atau lebih dengan yang bukan alelnya dan menghasilkan rasio atau perbandingan yang tidak sesuai dengan hukum Mendel. Nah, peristiwa yang termasuk interaksi genetik, yang pertama ada atafisme, contohnya nanti pada pial ayam, kemudian ada epistasi hipostasi, salah satu contohnya adalah pada labu, kemudian yang ketiga ada polimeri, salah satu contohnya adalah beragamnya warna kulit manusia, kemudian ada kriptomeri, contohnya pada bunga Linaria marokana, dan yang terakhir ada komplementer, contohnya pada bunga Lathyrus odoratus. Kita masuk ke penyimpangan yang pertama, ada atafisme. Nah, jadi apa sih atafisme itu? Ya, jadi atafisme atau disebut juga dengan interaksi, yaitu interaksi beberapa gen yang menghasilkan sifat baru atau fenotip baru. Ingat ya, jadi untuk atafisme itu nanti muncul fenotip baru. Contohnya adalah pada pial atau jengger ayam. Nah, jadi ada 4 pial ayam ya. Yang pertama ada pial walnut atau sumpel. Nah, jadi pial ini akan muncul jika ayam itu memiliki 2 gen dominan yaitu R besar dan P besar. Nah, titik di sini maksudnya bisa diisi dengan gen dominan atau resesif ya. Jadi nanti bisa R besar atau R besar R kecil. Nah, untuk gen P-nya juga sama, bisa P besar atau P besar P kecil. Yang kedua ada pial rose atau mawar atau juga disebut juga dengan gerigi. Nah, pial ini akan muncul jika ayam itu memiliki gen dominan yaitu R besar. Maka ingat aja ya, rose kan R nih. Nah, jadi dia gen dominannya juga R. Jadi bisa R besar atau R besar R kecil. Yang penting dia ada R besarnya. Kemudian yang ketiga ada pial P atau biji. Nah, ini merupakan pial ayam yang muncul jika ayam itu memiliki satu gen dominan yaitu P besar. Nah, jadi bisa P besar atau P besar P kecil. Nah, depannya berarti harus resesif ya. Karena harus satu gen dominan aja ya kan. Nah, dan yang terakhir ada pial single atau bilah, merupakan pial ayam yang akan muncul jika ayam itu resesif. Jadi gennya resesif semua, tidak ada gen dominannya. Nah, sebagai contoh ya, jadi biar kalian paham tentang persilangannya. Nah, jadi ini ada contoh soal misalnya dikawinkan ayam berpial rose dengan genotif R besar, P kecil, dengan ayam berpial P dengan genotif R kecil, P besar, menghasilkan keturunan F1, dan selanjutnya F1 akan disilangkan dengan ayam berpial walnut dengan genotif R besar, P besar, P kecil. Nah, lalu kalian diminta untuk menentukan fenotip F2-nya. Nah, caranya gimana? Yuk kita bahas. Untuk menjawab soal persilangan, alangkah baiknya kalian tentukan terlebih dahulu seperti ini ya, P1, G1, dan F1. Apa sih P1 itu? Jadi P1 itu adalah parental pertama.
Jadi ingat ya, parental itu adalah induk atau yang akan disilangkan. Nah, kemudian G1 adalah gamet yang akan disilangkan dan F1 itu adalah filial 1 atau keturunannya, jadi anaknya. Nah, berarti tadi kan di soal disilangkan ayam berpial ros dengan genotif R besar P kecil, dan ayam berpial pi atau biji dengan genotif R kecil P besar. Nah, lalu langkah kedua cari gamet. Nah, maka gametnya apa nih? R besar P kecil, yang ini R kecil P besar. Nah, jadi cara mencari gamet seperti ini ya. Jadi misalnya contoh ini satu aja ya, kita kasih contohnya R besar, P kecil. Nah, salah satu cara mencari gamet bisa dengan cara langsung kalian silangkan saja. Ini gen pertama, silangkan dengan gen kedua. Berarti R besar, silangkan dengan P kecil, R besar, silangkan dengan P kecil. Nah, gen yang kedua ini alelnya R besar, berarti kan ini R besar lagi ya, silangkan juga dengan gen yang P kecil. Nah, ini R besar, silangkan juga dengan P kecil. Maka kalau kita silang-silangkan hasilnya semuanya adalah R besar, P kecil. Nah, biar gampang kita tulis satu aja ya. Nah, yang ini juga sama caranya ya. Berarti kalau kita silang-silangkan semua hasilnya adalah R kecil, P besar. Nah, anggap aja ini kan ovum, ini sperma gitu ya. Berarti tinggal dikawinkan ovum sama sperma. Jadilah zigot. Nah, zigotnya itu berarti mengandung genotif R besar, R kecil, P besar, P kecil. Jadi nanti R ketemu R, P ketemu P ya. Jadi jangan kalian tulis R besar, P kecil, P besar, bukan ya. Tapi R besar, R kecil, P besar, P kecil. Jadi harus bersama alelnya masing-masing. Nah, maka karena ini ada dua gen dominan ya kan, R besar dan P besar, maka ini ayamnya berpial walnut atau sumpel. Nah, lalu di soal dibilang, F1 kemudian disilangkan dengan ayam berpial walnut dengan genotif R besar R kecil, P besar P kecil. Berarti ini disilangkan dengan sesamanya ya. Maka langkah keduanya juga sama, tentukan lagi P2, karena kan ini mencari keturunan kedua ya. Tadi keturunan pertamanya anaknya udah ketemu. Nah, sekarang mencari cucunya, jadi anaknya anak gitu kan. Nah, jadi tentukan P2, G2, lalu F2. Parental 2-nya berarti siapa? Berarti tadi si F1 tadi ya, yaitu ayam berpial walnut dengan walnut dikawinin. Nah, genotifnya tadi R besar, R kecil, P besar, P kecil dengan sesamanya. Langkah kedua mencari G2 atau gamet kedua. Nah, caranya sama tadi ya. Nah, seperti ini ya, biar makin paham, R besar, R kecil, P besar, P kecil. Nah, tinggal disilangin aja ya. R besar ketemu P besar, R besar ketemu P kecil, R kecil ketemu P besar, R kecil ketemu P kecil. Nah, baru tinggal kalian buat tabel persilangannya. Ya, jadi ini gametnya sama ya, kan ini genotifnya sama. Nah, tabelnya seperti ini ya. Jadi ini misalnya gamet pertama kalian taruh di sini, gamet kedua taruh di sini, atau sebaliknya juga boleh ya. Gak ada masalah. Nah, jadi tinggal kalian silangkan saja. R besar P besar silangkan dengan R besar P besar, maka hasilnya R besar P besar P besar. Nah, lalu R besar P besar silangkan dengan R besar P kecil, maka hasilnya R besar P besar P kecil. R besar P besar silangkan dengan R kecil P besar, maka R besar R kecil P besar P besar. Dan seterusnya ya, sampai nanti paling akhir nih ya, R kecil, P kecil, silangkan dengan R kecil, P kecil, hasilnya R kecil, P kecil, P kecil. Nah, setelah disilangkan, maka ini adalah hasil untuk F2-nya. Nah, ini baru genotifnya ya. Jadi R besar, P besar, P besar, sampai seterusnya ini ya. Ini merupakan genotifnya. Nah, lalu kita tinggal tentukan fenotipnya apa. Jadi ini jenggernya atau pialnya pial apa gitu kan ya. Nah, biar gampang. Nah, ini kakak munculin tadi genotif dan fenotipnya ya. Nah, yang pertama, ini ada R besar, P besar, P besar, maka ini adalah pial ya. Karena tadi walnut itu akan muncul jika ada gen R besar sama P besar. Berarti ini yang kakak warna biru nih ya, ini berarti semuanya ayam berpial walnut ya. Selanjutnya ada R besar, P kecil, P kecil. Nah, berarti yang tiga ini ya, kan ini hanya ada R besarnya aja nih ya. Jadi R besar, P kecil, P kecil. Lalu R besar, R kecil, P kecil, P kecil. Yang ini sama ya. Nah, maka ini adalah pial ros atau mawar, karena ros tadi memiliki satu gen dominan yaitu R besar ya, bisa R besar atau R besar R kecil. Nah, lalu ada R kecil, P besar atau R kecil, P besar, P kecil. Maka ini adalah ayam berpial pi atau biji. Nah, berarti yang warna hijau ini adalah ayam berpial pi, dan yang terakhir ayam yang tidak memiliki gen dominan atau gennya resesif semua ya, yaitu R kecil, P kecil, P kecil, ini adalah ayam yang berpial single atau bilah. Maka kalau kita hitung berarti ayam yang berpial walnutnya ada 9 ya, lalu yang berpial rose ada 3, pi-nya ada 3, dan yang single ada 1. Loh,
berarti ini masih sesuai dengan hukum Mendel dong. Apa penyimpangannya? Nah, jadi untuk atavisme memang perbandingannya masih sama atau masih sesuai dengan hukum Mendel 1. Nah, tapi kenapa dikatakan menyimpang? Karena muncul fenotip yang berbeda dengan induk. Contoh kan tadi yang disilangin ayam ros sama pi kan. Nah, jadi muncul ada pial walnut ya. Jadi ini berbeda dari induknya gitu. Jadi dianggapnya fenotip baru ya. Oke, jadi untuk persilangan atavisme itu rasio fenotipnya menghasilkan 9 walnut, 3 ros, 3 pi, dan 1 single. Jadi masih sesuai dengan hukum Mendel yaitu 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah, tapi disebut menyimpang karena muncul fenotip baru. Selanjutnya ada penyimpangan epistasi hipostasi. Jadi epistasi itu adalah gen yang kerjanya menutupi kerja dari gen lain. Nah, hipostasi kebalikannya, gen yang kerjanya itu tertutup oleh gen lain. Nah, epistasi hipostasi ini sebenarnya dibagi menjadi beberapa lagi ya. Yang pertama misalnya ada epistasi dominan. Nah, epistasi dominan berarti gen yang kerjanya menutupi gen lain dalam keadaan dominan. Nah, ini contohnya pada buah cucurbita pepo atau labu ya. Nah, jadi pada labu itu terdapat gen P besar itu untuk menentukan warna putih pada labu, gen K besar ini untuk menentukan warna kuning pada labu. Nah, ternyata gen P besar itu epistasi terhadap gen K besar. Nah, jadi nanti akan ada 3 fenotip ya. Nah, yang pertama jadi putih itu untuk genotipnya maka mengandung gen P besar. Jadi setiap ada P besar maka dia warnanya putih. Nah, lalu ada labu berwarna kuning. Nah, ini genotipnya berarti harus K besar ya dan tidak boleh ada P besar. Karena kalau ada P besar nanti dia tertutup. Kan epistasi ya, P besar epistasi terhadap K besar. Berarti ini kayak ini contohnya ya kan, K besar itu kuning. Nah, karena ada P besarnya dia nggak muncul. Tertutup oleh putih. Jadi tetap warna putih. Nah, dan ada labu yang berwarna hijau. Kalau warna hijau berarti kalau dia nggak punya gen kuning dan juga gen putih gitu kan. Jadi kalau misalnya K besar kan tadi untuk kuning, P besar untuk putih, nggak punya kedua-duanya nanti warna hijau. Oke, untuk contoh persilangannya, misalnya di sini ada persilangan antara labu yang memiliki warna putih dengan genotip P besar, K kecil, K kecil. Jadi labu putih disilangkan dengan labu kuning, P kecil, K besar, K besar. Nah, terus kalian diminta untuk menentukan F2-nya, sama seperti tadi ya. Dan dikasih tahu di soal nih, bahwa P besar epistasi terhadap K besar. Nah, cara menjawabnya masih sama ya. Jadi ingat selalu tentukan dulu P1 atau parental 1, gamet 1, dan filialnya baru terakhir ya. Jadi untuk parentalnya maka ada labu putih dengan genotip P besar, K kecil dengan labu kuning dengan genotip P kecil, K besar. Langkah kedua mencari gamet, ingat caranya juga masih sama, tinggal disilang-silangkan ya. P besar silangkan dengan K kecil, P besar silangkan dengan K kecil, P besar silangkan dengan K kecil, P besar silangkan dengan K kecil. Maka hasilnya semuanya adalah P besar K kecil. Yang ini caranya juga sama, kalau kita silangkan maka semuanya hasilnya P kecil K besar. P besar K kecil dengan P kecil K besar lalu tinggal disilangkan saja sehingga akan menghasilkan P besar P kecil K besar K kecil. Nah ingat ya, tadi P besar epistasi terhadap K besar. Jadi ini kan harusnya kalau ada K besar kan kuning ya. Nah ini kan harusnya kuning, tapi karena epistasi maka kuningnya tertutup oleh warna putih. Jadi labunya tetap berwarna putih. Lalu P besar P kecil K besar K kecil atau F1 ini disilangkan dengan sesamanya ya. Nah, maka kita tinggal menentukan P2-nya. Berarti P2-nya tadi ya, si labu berwarna putih P besar P kecil K besar K kecil disilangkan dengan sesamanya. Langkah keduanya mencari gamet, caranya masih sama ya, tinggal disilang-silangkan. Maka nanti hasilnya ada P besar K besar, P besar K kecil, P kecil K besar, dan P kecil K kecil. Tinggal kalian buat tabel persilangannya ya. Nah, selanjutnya kita menentukan fenotipnya. Tadi baru genotip, ya ini jadi adalah genotip. Nah, kita tinggal tentukan fenotipnya saja. Ingat, yang ada P besarnya, apapun itu berarti akan berwarna putih ya. Jadi ini P besar K besar, P besar K besar K kecil. Nah, ini semuanya ya, pokoknya yang ada P besarnya itu pasti putih. Karena putih epistasi terhadap kuning ya. Berarti ini semuanya yang tabelnya warna putih, berarti ini adalah labu putih ya. Kemudian ingat, kalau ada K besar tanpa P besar, nah ini warnaku kuning, kan K besar untuk warna kuning ya kan. Nah, jadi ini semuanya kuning ya. Oh ya, ini lupa menampilkan tabelnya ya, jadi biar ketahuan ya. Jadi untuk putih itu kalau ada P besar sama K besar dan
P besar saja boleh ya. Pokoknya harus ada P besarnya, kuning, K besar aja ya. Baru kalau nggak ada P besar dan K besar dia warna hijau. Berarti yang 3 ini adalah kuning ya, karena ada K besarnya tanpa P besar. Dan yang terakhir kalau P kecil, K kecil, K kecil, nggak ada gen kuning dan nggak ada gen warna putih, berarti dia labunya warna hijau. Sehingga kalau kita hitung nih ya, ada berapa nih warna putihnya? Ada 12 ya, putihnya ada 12 ya. Ini kan 8 tambah 4 ya, berarti ada 12. Untuk warna kuningnya berarti ada 3, sedangkan warna hijaunya ada 1. Dengan demikian, maka rasio fenotip F2 pada persilangan labu atau pada epistasi dominan itu menghasilkan 12 labu berwarna putih, 3 berwarna kuning, dan 1 berwarna hijau ya. Jadi yang dari normalnya harusnya 9331 berubah menjadi 12:3:1 ya. Nah, yang kedua untuk epistasi hipostasi ada epistasi resesif ya. Berarti kalau epistasi dominan tadi menutupi dalam keadaan dominan bisa homozigot atau heterozigot ya. Misalnya tadi P besar atau P besar P kecil ya. Nah, kalau epistasi resesif berarti menutupinya dalam keadaan resesif yaitu homozigot resesif. Contohnya adalah pada warna rambut pada mencit atau mus musculus ya. Jadi pada mencit atau tikus ya. Jadi itu terdapat gen H besar ini untuk pigmentasi normal, jadi dia bisa memunculkan warnanya. Nah, sedangkan gen H kecil ini merupakan gen di mana pigmentasinya itu menjadi tidak normal, warnanya jadi nggak muncul. Nah, lalu ada gen warna, ada gen A besar dan alelnya A kecil. A besar ini akan memunculkan warna abu-abu. Nah, sedangkan A kecil berarti nanti akan memunculkan warna hitam. Nah, sehingga nanti akan ada 3 fenotip untuk epistasi resesif ya, yaitu ada tikus warna hitam atau mencit warna hitam, itu nanti jika dia memiliki genotif bisa H besar atau H besar H kecil ya. Lalu ada mencit warna abu-abu jika dia memiliki gen H besar dan A besar ya. Dan yang terakhir ada mencit yang warna putih jika dia memiliki gen H kecil. Nah, jadi epistasi resesifnya itu di sini. Harusnya kan tadi A besar itu warna abu-abu. A kecil warna hitam ya kan, tapi karena dia itu ada H kecil di depannya, tertutup dia, maka disebutnya epistasi resesif ya. Jadi gen H kecil itu menutupi warna abu-abu dan warna hitam ya. Jadi hitam kan muncul nih ya kalau dia gennya H besar, nah abu-abu juga harus ada H besarnya. Untuk contoh soalnya, misalnya disilangkan mencit hitam, H besar, A kecil dengan mencit putih, H kecil, A besar, menghasilkan mencit berwarna abu-abu, yaitu tuh H besar, A kecil. Nah, sama ya, kalian diminta menentukan F2. Masih sama caranya ya, tentukan P1, G1, F1. P1-nya berarti tikus hitam, tadi genotifnya H besar, A kecil, sama tikus putih, H kecil, A besar. Nah, ini kan H besar harusnya abu-abu ya, tapi ketutup sama H kecil. Langkah keduanya masih sama ya, mencari gamet, caranya juga masih sama ya. Nah, ini kakak tetap tulisin di sini ya. Jadi caranya tinggal disilang-silangkan saja ya. Nah, lalu tinggal dikawinkan deh, H besar H kecil silangin sama H kecil A besar. Maka H besar H kecil, A besar A kecil. Maka di sini warnanya abu-abu. Karena A besar ini untuk memunculkan warna abu-abu dan H besar ini pigmentasinya normal. Jadi tikusnya atau mencitnya berwarna abu-abu. Lalu F1 disilangkan dengan sesamanya. Selanjutnya untuk P2-nya, maka F1 disilangkan dengan sesamanya. Maka tikus abu-abu H besar A kecil disilangkan dengan sesamanya. Langkah keduanya mencari gamet ya, sama caranya seperti ini ya. Lalu tinggal kita buat tabel persilangannya. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini ya. Oke, selanjutnya maka tinggal kita tentukan fenotipnya ya. Maka ingat tadi ya, jika memiliki gen H besar, jadi kan pigmentasinya normal. Nah, A besar itu untuk warna abu-abu kan ya. Jadi yang ada H besar dan A besar, maka ini semuanya warna abu-abu nih ya. Jadi ini abu-abu. Lalu kalau ada H besar dan A kecil, karena kan pigmentasinya normal, H besar, A kecil untuk warna hitam. Nah, jadi yang 3 ini adalah warna hitam. Dan yang terakhir, jika ada gen H kecil, mau A besar atau A kecil, nah semuanya akan tertutup atau epistasi resesif ya. Nah, jadi yang ini ada 4, ini warna mencitnya putih ya. Sehingga nanti rasio fenotip untuk F2-nya ada 9 warna hitam, 3 warna abu-abu, dan 1 warna putih.
Dengan demikian, untuk epistassi resesif, maka rasio fenotipnya dari galur murni ya ada 9 tikus hitam, 3 tikus abu-abu, dan 4 tikus putih. Jadi perbandingannya dari 9:3:1 berubah menjadi 9:3:4. Jadi tidak sesuai dengan hukum Mendel. Selanjutnya ada persilangan polimeri. Jadi polimeri itu merupakan interaksi antara gen-gen berbeda alel yang memunculkan satu fenotip dan bersifat kumulatif atau saling menambah. Nah, contohnya ini adalah pada warna biji gandum atau pada warna kulit manusia ya. Jadi warna kulit manusia itu juga termasuk contoh dari polimeri atau tinggi badan. Jadi tinggi badan juga merupakan contoh dari polimeri. Ini contohnya kakak menggunakan yang biji gandum ya. Jadi pada biji gandum itu nanti ada yang sebenarnya cuma 2 warna doang ya, warna merah sama warna putih. Nah, tapi nanti warna merahnya itu akan berbeda-beda. Jadi semakin banyak memiliki gen merah, jadi ini kan sebenarnya cuma gen M besar aja kan. Nah, kalau misalnya M kecil itu putih, M besar itu merah. Nah, tapi karena dalam satu kromosomnya itu nanti banyak memiliki gen merah, maka warnanya akan semakin pekat. Nah, jadi misalnya contoh, ini ada gandum yang memiliki 4 gen dominan, maka dia warna merahnya tuh sangat tua. Nah, kemudian nanti kalau cuma punya 3 gen dominan ya, itu warnanya tua, tapi tidak setua yang 4 gen dominan. Lalu nanti kalau cuma 2, maka dia tetap merah, tapi warna merahnya lebih pudar. Kemudian kalau cuma 1 gen dominan aja, dia warnanya akan muda sekali merahnya. Dan yang terakhir, kalau tidak punya gen merah atau gen dominan, maka dia warnanya putih. Nah, kayak kulit manusia juga gitu ya. Misalnya semakin banyak pigmen melanin, maka warna kulitnya semakin gelap. Nanti kalau nggak punya pigmen melanin, maka warna putih atau albino. Oke, selanjutnya untuk contoh soalnya, maka persilangan gandum dengan genotif M besar 1, M besar 1, M besar 2, M besar 2, berarti gandum yang berwarna merah sangat tua ya, disilangkan dengan gandum putih menghasilkan gandum merah dengan genotif M besar 1, M kecil 1, M besar 2, M kecil 2. Lalu kalian diminta untuk menentukan rasio fenotip pada F2-nya. Oke, maka caranya sama seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Semoga kalian udah makin paham nih ya. Jadi dengan diulang-ulang terus jadi makin paham. Jadi untuk P1-nya maka gandum yang berwarna merah sangat tua ya dengan warna putih. Jadi ini M besar 1, M besar 1, M besar 2, M besar 2. Ini M kecil semua ya. Lalu cari gametnya tinggal disilangkan seperti biasa ya. Maka ini M besar 1, M besar 2. Ini M kecil 1, M kecil 2. F1-nya maka M besar 1, M kecil 1, M besar 2, M kecil 2. Jadi tetap merah tapi warnanya tidak semerah yang induknya ya. Jadi ini warna merah muda. Selanjutnya gandum hasil F1 disilangkan dengan sesamanya. Berarti gandum merah muda sama merah muda disilangkan ya. Cari gamet keduanya, caranya sama. Lalu tinggal kalian buat tabel persilangannya seperti biasa ya. Menyilangkannya juga sama saja ya, cuma kalian tinggal mungkin agak ribetnya karena ada angka 1 dan 2-nya ini ya. Jadi kan karena gennya sama ya, sama-sama M kan. Kalau biasanya kan dua gen, misalnya A sama B gitu kan. Nah, ini kan sama-sama M, makanya dikasih angka. Jadi untuk membedakan ini gen yang pertama, ini gen yang kedua. Nah, bisa aja nanti ada 3, M besar 3, M besar 3, berarti makin merah lagi gitu ya. Nah, jadi angka di sini untuk bedakan gen pertama sama gen keduanya ya. Jadi ingat berarti ini tinggal disilangin aja ya, M besar 1, M besar 2 dengan M besar 1, M besar 2. Nanti tinggal diurutin 1 sama 1, 2 sama 2. Maka ini hasilnya M besar 1, M besar 1, M besar 2, M besar 2. Dan seterusnya ya, caranya sama. Oke, selanjutnya kita tinggal menentukan rasio fenotip untuk F2-nya ya. Jadi ingat intinya kalau ada M besarnya maka dia warna merah ya. Nah, tadi udah kakak buatin kalau M besarnya 4 berarti dia merah sangat tua. Kemudian kalau M besarnya ada 3 berarti merah tua. Kemudian M besarnya 2 itu merah dan yang terakhir kalau yang besarnya cuma 1 dia merah muda. Tapi intinya ini semua merah ya, cuma beda gradasi aja. Nah, nanti kalau nggak ada gen M besar maka dia warna putih. Sehingga rasio fenotipnya itu adalah 15 merah dengan gradasi yang berbeda-beda ya. Tapi intinya itu semuanya adalah warna merah dan 1 gandum berwarna putih. Sekali lagi berarti kita simpulkan bahwa rasio fenotip untuk F2 pada persilangan polimeri dari galur murni adalah 15 gandum berwarna merah dan 1 gandum berwarna putih. Jadi menyimpang dari hukum Mendel dari 9331 menjadi 15:1.
Nah, yang ketiga untuk penyimpangan semu hukum Mendel ada kriptomeri. Nah, kriptomeri itu berasal dari kata kriptos yang artinya tersembunyi. Kriptomeri merupakan peristiwa tersembunyinya gen dominan jika tidak berpasangan dengan gen dominan lainnya. Contohnya adalah pada bunga Linaria marokana. Nah, jadi pada bunga Linaria marokana nanti terdapat dua gen, yaitu ada gen A besar. Nah, ini adalah gen untuk antosianin, alelnya A kecil itu tidak memiliki antosianin. Gen B besar itu untuk pH basa, sedangkan B kecil itu untuk pH asam. Bunga pada Linaria marokana itu nanti akan ditentukan oleh dua gen tersebut. Bunga merah itu jika memiliki antosianin dan pH selnya itu bersifat asam. Maka genotipnya nanti A besar, B kecil, B kecil. Nah, jadi bisa A besar, A kecil, atau A besar, A besar ya. Nah, sedangkan bunga ungu itu jika bunga tersebut memiliki antosianin dan pH selnya bersifat basa. Sehingga genotipnya A besar dan B besar. Nah, untuk warna putih itu jika tidak memiliki antosianin. Antosianin itu kan pigmen warna ya. Nah, jadi kalau nggak punya antosianin, mau basa, mau asam, itu pasti tetap warnanya putih. Maka genotifnya itu A kecil, B besar, atau A kecil, B kecil, B kecil. Jadi harus ada A kecilnya ya. Untuk contoh soalnya, misalnya disilangkan bunga Linaria marokana merah dengan genotif A besar, B kecil, dengan warna putih A kecil, B besar, menghasilkan warna bunga berwarna ungu, A besar, B besar, B kecil. Nah, ditanya rasio pada keturunan kedua. Sama ya, jadi dari galur murni lalu ditanya sampai keturunan kedua. Untuk P1-nya, maka persilangan antara bunga merah dengan genotif A besar, B kecil, dengan bunga putih dengan genotif A kecil, B besar, B besar. Selanjutnya cari G1-nya, masih sama caranya ya. Jadi ini gametnya adalah A besar, B kecil, yang ini A kecil, B besar. Nah, ini udah kakak tulis juga caranya ya. Nah, untuk F1-nya maka tinggal disilangkan aja, maka A besar, A kecil, B besar, B kecil. Nah, inilah yang disebut sebagai kriptomeri. Jadi, warna ungu ini baru akan muncul jika ada interaksi antara gen A besar dengan B besar. Jadi, kalau sendirian aja nggak muncul, nah kalau berdua baru muncul. Jadi, warna ungu inilah warna yang tersembunyi. Selanjutnya, sesama F1 disilangkan ya untuk mendapatkan F2-nya. Nah, berarti P2-nya adalah F1 disilangkan dengan sesamanya, yaitu bunga ungu disilangkan dengan bunga ungu dengan genotif A besar, A kecil, B besar, B kecil. G2-nya maka masih sama caranya, yaitu A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, dan A kecil, B kecil. Tinggal dibuat tabel persilangannya untuk mendapatkan F2-nya. Selanjutnya tinggal menentukan fenotip untuk F2 dan rasionya ya. Kita tentukan dulu fenotipnya, ini untuk genotif dan fenotipnya. Nah, ingat jika ada A besar B besar, maka fenotip bunganya adalah berwarna ungu. Ini antosianin ketemu basa. Jadi yang tersembunyi adalah warna ungu ya. Jadi ini semua ya. Nah, ini adalah warna ungu. Lalu antosianin ketemu asam atau A besar B kecil ya. Itu warnanya merah. Sedangkan jika tidak punya antosianin, ya kan, A kecil, mau B besar, B besar, B besar, B kecil, atau B kecil, itu tetap berwarna putih karena tidak memiliki antosianin. Jadi mau basa ataupun mau asam, jika tidak memiliki antosianin maka akan berwarna putih. Sehingga yang 4 ini adalah berwarna putih. Nah, berarti rasio fenotip untuk F2-nya adalah 9 bunga berwarna ungu, 3 bunga berwarna merah, dan 4 bunga berwarna putih. Maka rasio fenotip F2 pada persilangan kriptomeri dari galur murni menghasilkan 9 bunga berwarna ungu, 3 bunga berwarna merah, dan 4 bunga berwarna putih. Jadi rasio fenotipnya adalah 9:3:4. Jadi berubah ya, dari harusnya 9:3:3:1 jadi 9:3:4. Nah, ini sama perbandingannya seperti epistasi resesif. Selanjutnya ada komplementer, yaitu interaksi gen yang saling melengkapi. Jadi, bila salah satu gennya itu tidak hadir, maka pemunculan suatu karakter akan terhalang atau tidak sempurna. Jadi, sifatnya itu tidak muncul jika dia berdiri sendiri. Jadi, harus berdua, harus saling melengkapi. Contohnya adalah pada bunga Lathyrus odoratus. Nah, jadi pada bunga Lathyrus odoratus terdapat dua gen. Yang pertama ada gen C besar, yaitu gen penumbuh bahan mentah pigmen. Nah, alelnya berarti tidak memiliki gen penumbuh bahan mentah pigmen.
pigmen. Nah, lalu P besar itu adalah gen penumbuh enzim pengubah bahan mentah pigmen menjadi antosianin. Sehingga nanti ada dua fenotip pada bunga Lathyrus odoratus. Ada bunga berwarna ungu. Nah, jadi bunga ungu ini akan muncul jika gen C besar itu berinteraksi dengan P besar. Karena kan gen C besar ini merupakan gen penumbuh bahan mentah pigmen. Dan gen P besar itu gen yang menumbuhkan enzim pengubah bahan mentah pigmen menjadi antosianin sehingga nanti warna bunganya muncul. Nah, sedangkan warna putih itu jika hanya memiliki salah satu gen saja. Contoh ini C besar saja atau P besar saja atau tidak memiliki keduanya ya. Contoh ya, misalnya hanya memiliki satu gen dominan saja C besar. Nah, berarti kan dia memiliki gen penumbuh bahan mentah pigmen tapi tidak memiliki gen penumbuh enzim pengubah bahan mentah pigmen menjadi antosianin sehingga antosianinnya tidak muncul, maka warnanya dia tetap putih. Nah, untuk contoh persilangannya, jadi disilangkan Lathyrus odoratus warna putih dengan genotipe C besar P kecil dengan Lathyrus odoratus warna putih juga dengan genotipe C kecil P besar. Jadi ingat, jika bunga itu memiliki satu gen dominan saja, maka antosianinnya kan tidak muncul, jadi tidak berwarna. Terus menghasilkan bunga Lathyrus odoratus warna ungu. Nah, jadi inilah komplemennya ya, harus saling melengkapi. Jadi kok sendiri aja nggak muncul. Nah, terus yang ditanyakan sama ya, rasio fenotip F2 jika F1-nya disilangkan dengan sesamanya. Nah, maka untuk P1-nya adalah persilangan antara bunga warna putih dengan warna putih ya, tapi genotipnya berbeda, yaitu C besar P kecil dengan C kecil P besar. Nah, lalu cari G1-nya, jadi sama ya caranya, masih kayak tadi juga, tinggal silang-silangkan aja, hasilnya berarti ini C besar P kecil, yang ini C kecil P besar, F1-nya maka C besar C kecil P besar P kecil. Nah, jadi ini yang warna ungu. Nah, lalu F1 disilangkan dengan sesamanya. Oke, selanjutnya untuk P2-nya, maka sesama F1 disilangkan, berarti bunga ungu, C besar C kecil, P besar P kecil, disilangkan dengan sesamanya, lalu mencari G2, nah ini G2-nya ya, dan yang terakhir mencari F2-nya, jadi tinggal disilangkan saja, ini gamit pertama dan gamit kedua. Oke, selanjutnya tinggal menentukan fenotip untuk F2-nya, jadi ini adalah hasil persilangannya ya, tinggal kita tentukan fenotip untuk persilangannya. Nah, ingat jika kedua gen bertemu, tadi ya kedua gen dominan bertemu saling melengkapi, maka timbul warna ungu ya. Jadi memiliki bahan mentah pigmen sama enzim yang bisa mengubah bahan mentah menjadi antosianin. Sehingga yang warna ungu ini ya, ini adalah bunga yang warnanya ungu ya, karena ada C besar dan P besar. Nah, ini semuanya berarti warna ungu, dan sisanya itu jika hanya memiliki salah satu gen dominan saja ya, misalnya ini C besar saja, ini C besar saja, ini P besar saja, ini juga C besar saja. Nah, ini yang tidak memiliki gen dominan sama sekali. Sehingga rasio fenotip F2 pada persilangan kriptomeri berarti 9 bunga berwarna ungu dan 7 bunga berwarna putih. Nah, dengan demikian, maka rasio fenotip F2 ya, sekali lagi kita simpulkan bahwa persilangan pada komplementer itu menghasilkan rasio fenotip F2 yaitu 9 bunga berwarna ungu dan 7 bunga berwarna putih. Jadi menyimpang dari hukum Mendel ya, harusnya 9331 berubah jadi 9:7. Nah, contoh lain dari komplementer selain bunga Lathyrus odoratus itu juga pada bisu tuli. Jadi kita bisa mendengar atau tidak bisu tuli itu karena kita memiliki dua gen dominan. Nah, jadi nanti kalau memiliki salah satunya itu jadi bisu tuli ya. Jadi dalam penyimpangan semu hukum Mendel ada 5 ya yang kita pelajari ya. Atavisme, epistasi dominan, polimeri, kriptomeri, dan komplementer. Nah, jadi ini semua berasal dari hukum Mendel dulu kan ya. Jadi hukum Mendel untuk persilangan dihibrid itu kalau dari galur murni akan menghasilkan perbandingan yaitu 9:3:3:1. Nah, untuk atavisme itu masih sesuai dengan hukum Mendel namun menghasilkan fenotip baru sehingga tetap disebut sebagai penyimpangan. Lalu untuk epistasi, sebenarnya epistasi ada banyak ya. Jadi kita tadi bahas 2, epistasi dominan dan resesif. Nah, untuk epistasi dominan itu perbandingannya 12:3:1. Jadi 12 itu 9 ditambah 3 banding 3:1. Nah, polimeri itu perbandingannya 15:1, yaitu dari 9 ditambah 3 ditambah 3 baru dibanding 1. Kemudian ada kriptomeri. Nah, kriptomeri itu 9:3 banding 3 ditambah 1. Nah, terakhir ada komplementer yaitu 9:3 ditambah 3 ditambah 1. Jadi 9:7. Sekali lagi, atavisme 9:3:3:1,
epistasi dominan 12:3:1, polimeri 15:1, kriptomeri 9:3:4, komplementer 9:7. Oke adik-adik, itu tadi penjelasan mengenai penyimpangan semu hukum Mendel bagian pertama, yaitu interaksi genetik. Semoga adik-adik menjadi lebih paham ya tentang penyimpangan semu hukum Mendel. Dan jangan lupa ya untuk dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe biar kakak lebih semangat lagi untuk bikin videonya. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.